Dan ketika berlari di bagian lapangan yang berumput cukup tebal, ternyata ada lubang yang tertutup oleh rumput. Kaki saya terperosok di sana dan ada bunyi krak begitu di pergelangan kaki kanan dan saya terjatuh dan tidak bisa melanjutkan bermain lagi. Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Kamis 29 April 2021 bersama Romo Agus Malo CSSR dari Sumba. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudari-saudara, para pendengar setia Daily Fresh Juice dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga senantiasa sehat, jasmani rohani, dan boleh menjalani hari dengan penuh semangat dan sukacita. Hari ini hari Kamis 29 April 2021 bertepatan dengan gereja memperingati Santa Katarina dari Siena, seorang perawan dan pujangga gereja. Saya Romo Agus CSSR mengajak Bapak Ibu Saudari-saudara merenungkan Injil Yohanes bab 13 ayat 16 sampai 20. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus membasuh kaki para muridnya. Sesudah itu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih. Tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi kamu percaya bahwa akulah dia. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak Ibu Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan dimanapun Anda berada, para pendengar setia Daily Fresh Juice yang diberkati Tuhan selalu. Sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya ini, berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Saudari-saudara semua, saat saya masih frater, saya pernah mengalami cedera pada pergelangan kaki kanan. Cedera yang cukup parah karena kaki saya menjadi bengkak dan sulit berjalan. Saat itu kami bermain sepak bola pada hari Rabu sore. Dan ketika berlari di bagian lapangan yang berumput cukup tebal, ternyata ada lubang yang tertutup oleh rumput. Kaki saya terperosok di sana
dan ada bunyi krak begitu di pergelangan kaki kanan, dan saya terjatuh dan tidak bisa melanjutkan bermain lagi. Saya tertatih-tatih keluar dan beristirahat. Ternyata malam hari bengkaknya itu bertambah besar. Maka saya memutuskan besok pagi saya ke kamar Romo Rektor saat itu dengan menggunakan tongkat yang cuma satu batang kayu, bukan kruk yang biasa dipakai oleh orang yang cedera kaki. Saya datang mengetuk pintu ruang kerja dari Romo Rektor dan kemudian menyampaikan maksud saya datang untuk meminta izin memakai motor komunitas untuk pergi ke tukang urut. Itu maksud saya. Ketika kami masih frater, Bapak Ibu Saudari-saudara, kemana-mana itu kendaraan dinasnya adalah sepeda ontel. Tapi untuk urusan-urusan tertentu biasanya boleh meminjam motor komunitas. Romo Rektor menjawab dengan nada datar tanpa ekspresi dalam bentuk pertanyaan kepada saya. Apakah kamu tidak bisa mendayung sepeda lagi? Apakah kamu tidak bisa pakai sepeda lagi? Sebuah pertanyaan yang tidak saya harapkan. Ada rasa marah, rasa sakit hati. Pikiran saya begini, saya sudah datang ke ruang kerjanya, berjalan dengan tertatih-tatih dengan bantuan sebuah tongkat. Dari situ saja semestinya sudah bisa melihat bahwa tak mungkin saya bisa mendayung sepeda lagi dalam kondisi pergelangan kaki kanan bengkak. Digerakkan saja sakit, apalagi mendayung sepeda. Saya diam memendam perasaan itu. Lalu saya pamit, saya kembali ke kamar. Saya bertanya-tanya dalam hati, mengapa Romo Rektor berkata-kata seperti itu. Apakah kamu tidak bisa memakai sepeda lagi? Saya mengatakan dalam hati, Tuhan beri saya sabar. Semoga saya semakin rendah hati. Sore harinya saudari-saudara, ada teman frater yang sudah agak senior. Ketika saya sedang di dapur ambil air panas untuk kompres kaki yang bengkak, dia lewat sambil memegang kunci motor. Saya tanya kepada dia, mau kemana? Katanya mau pergi urut kaki karena setahun sebelumnya dia juga mengalami cedera yang berat, uratnya putus. Lalu saya bertanya, apakah saya boleh ikut? Oh ya, mari. Lalu saya berangkat bersama dengan dia. Masih dengan pertanyaan yang sama saudari-saudara dalam hati, mengapa saya datang dengan tertatih-tatih, kaki bengkak, susah berjalan, minta izin untuk pakai motor, tidak diberikan. Malah dijawab dengan pertanyaan, apakah kamu tidak bisa pakai sepeda lagi? Mengapa sore ini ada kakak kelas yang cederanya dari tahun lalu, tapi bisa mendapatkan izin untuk memakai motor? Tuhan beri saya kesabaran. Saudari-saudara, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, pengalaman pahit manis kalau kita refleksikan sebetulnya mengandung pelajaran yang berharga. Pepatah mengatakan bahwa pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Dari pengalaman tadi, saudari-saudara, saya sebagai seorang frater waktu itu belajar untuk lebih berhati-hati lagi kalau bermain sepak bola. Satu. Yang kedua, dari pertanyaan Romo Rektor, apakah kamu tidak bisa pakai sepeda lagi? Saya belajar untuk menjadi sabar. Saya belajar untuk tentu saja rendah hati. Tuhan
beri saya kesabaran. Tuhan, mampukan saya rendah hati. Meskipun sakit, sungguh membutuhkan pertolongan tukang urut saat itu, tetapi jawabannya seperti itu. Tuhan, beri saya kerendahan hati. Saudari-saudara umat beriman yang terkasih dalam Tuhan, bahwa tidak semua yang kita mau dalam hidup ini, tidak semua yang saya harapkan dalam hidup ini, tidak semua yang saya butuhkan itu selalu sesuai dengan kenyataan. Kadang-kadang saudari-saudara, Tuhan mengizinkan kita mengalami peristiwa-peristiwa yang sakit, peristiwa pahit. Apakah itu sakit atau disakiti, apakah itu ditolak, apakah itu diremehkan, apakah itu mungkin diabaikan, atau bahkan dikhianati. Kadang-kadang Tuhan memakai pengalaman-pengalaman itu, mengizinkan itu semua terjadi untuk membentuk karakter kita, untuk membentuk iman kita, untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertahan terhadap situasi sulit, untuk mengasah kemampuan kita menjadi pribadi yang kuat, yang tidak mudah menyerah, untuk mengajari kita menjadi pribadi yang sabar dan rendah hati. Saudari-saudara umat beriman yang diberkati Tuhan, perikop Injil tadi, perikop Injil hari ini membawa pikiran kita kembali kepada perayaan Kamis Putih dalam peristiwa perjamuan malam terakhir Yesus bersama murid-muridnya. Salah satu tindakan Yesus saat itu, saudara-saudari, adalah memberikan teladan agung kepada para rasul dengan merendahkan diri. Dia membasuh kaki para rasulnya. Tindakan membasuh kaki saat itu, saudari-saudara, adalah tugas seorang hamba terhadap tuannya, tugas seorang pelayan terhadap tamu tuannya. Tetapi Yesus dalam perjamuan malam terakhir membalik tradisi atau kebiasaan ini dengan memberi teladan yang indah, teladan yang agung. Dia yang adalah Tuhan, dia yang adalah Tuhan, justru merendahkan diri sebagai hamba, melakukan pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh para hamba atau para pelayan. Sebagai hamba, sebagai pelayan, Yesus mau supaya para murid memiliki semangat pelayanan sebagai hamba, memiliki spiritualitas sebagai abdi. Mereka bukan bos, mereka bukan penguasa, mereka harus melayani, bukan menuntut pelayanan. Bila mengalami penolakan, mereka harus belajar untuk rendah hati. Bila mereka mengalami hambatan atau kesulitan, mereka harus memiliki kemampuan untuk sabar dan rendah hati. Bila mengalami penganiayaan, mereka tidak boleh gampang menyerah, gampang putus asa. Bila mereka berhasil dalam karya perutusan mereka, mereka harus belajar rendah hati, bahwa itu semua terjadi karena Tuhan. Bapak, Ibu, saudari-saudara, pendengar setia Daily Fresh Juice yang diberkati Tuhan. Hari ini gereja juga memperingati seorang kudus besar dalam gereja, Santa Katarina dari Siena. Dia seorang gadis biasa yang menjadi luar biasa, saudari-saudara, justru karena kesederhanaan iman dan ketulusan hatinya mengikuti panggilan Tuhan. Ketika masuk biara, dia tidak diperhitungkan, tidak dianggap, katakanlah begitu, karena dia hanya tahu berdoa, dia hanya tahu bermeditasi, dia melakukan apa saja yang disuruhkan oleh pimpinannya, oleh para saudarinya dalam biara. Namun saudari-saudara, justru kesederhanaan dan ketulusan hati Santa Katarina ini
yang kemudian Tuhan pakai dalam hidupnya untuk menunjukkan kebesaran-kebesaran Tuhan. Santa Katarina menjadi orang kudus besar yang dipakai Tuhan untuk karya-karya Tuhan yang luar biasa. Saudari-saudara, bila kita menjumpai pengalaman-pengalaman pahit, pengalaman-pengalaman sakit, pengalaman-pengalaman diabaikan, direndahkan, tidak dianggap, janganlah bersakit hati. Jadikanlah pengalaman-pengalaman itu sebagai batu ujian untuk menjadi pribadi yang lebih kuat, untuk memiliki iman yang tidak mudah menyerah, untuk memiliki iman yang tidak menuntut yang baik-baik saja, tapi juga mampu mengolah setiap pengalaman pahit menjadi kekuatan untuk bertumbuh, menjadi pribadi yang semakin rendah hati. Itulah yang Tuhan harapkan dari kita. Selamat beraktivitas. Salam 52. Tuhan Yesus memberkati. Maria Bunda selalu menolong, setia mendoakan kita semua. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau memberi kami teladan luar biasa untuk menjadi pelayan bagi satu sama lain. Mampukan kami rendah hati seperti Engkau sendiri senantiasa rendah hati, dan kuatkan kami untuk menanggung setiap pengalaman-pengalaman pahit sebagai kesempatan untuk menguatkan iman kami, sebagai kesempatan untuk menjadi lebih sabar dan rendah hati. Terpujilah nama-Mu Tuhan sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudara-saudari, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Kamis 29 April 2021. Terima kasih kepada Romo Agus Malu untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.